Masro dan keluarga Sigit Prasetyo. Itulah nama-nama keluarga yang sehari untuk menyediakan hidangan berbuka puasa di Masjid Jami'at San Polres Wijaya. Ibu bapak yang tadi sore telah mengantarkan hidangan berbuka puasa, kami kembali mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsir wa ahsanal jazaa. Semoga Allah senantiasa membalasnya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Isya wa rahmatullahi alaikum. Marilah kita kembali mendengarkan Mau'izatul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Dr. Abu Ya Rizwati Al-Badani. Kepada Abu Ya silakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita sambung hadis-hadis yang menceritakan pengorbanan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat, sehingga kita bisa memberikan penghargaan, memberikan balasan cinta yang sama, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Karena Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, manusia akan dikumpulkan di akhirat kelak bersama orang yang dicintainya. Yang pertama, an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada khutbatahu nazala min mimbarih wa utiya bikabshin fadhabahu biyadihi wa qala bismillah Allahu akbar hadza anni wa man lam yudahi an ummati, rawahu Imam Abu Dawud. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, aku pernah ikut hadir salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyelesaikan khutbahnya, maka didatangkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor kibas. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya sendiri. Kemudian beliau membaca doa, bismillah Allahu akbar hadza anni wa man lam yudahi an ummati. Ya Allah, inilah korbanku dan korban untuk orang-orang yang tidak mampu berkorban di kalangan umatku. 14.400 tahun yang silam, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memikirkan bagaimana umat yang tidak mampu berkorban, sehingga datang ke akhirat kelak dia tidak punya kekurangan lagi. Dia tidak punya kekurangan amal korban, tapi sudah berkorban. Di mana mereka berkorban? Menumpang ke korbannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal hanya seekor kambing yang disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau mengikut sertakan seluruh umatnya. Umat yang mana? Umat yang tidak mampu berkorban. Ini cinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat. An Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dzata lailatin
wa la yazalu yuraddidu ayatan biha yarka'u wa biha yasjudu fa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Kata Sayyidina Jabir, kata Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada suatu malam sampai pagi. Beliau mengulang-ulangi satu ayat saja. Apa bunyi ayatnya? Ya Allah, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau azab mereka, mereka umatku, mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Kalau engkau ampuni mereka, engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa biha yarka wa biha yasjud. Hanya dengan satu ayat itu saja, dari malam sampai pagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salat. Qultu, saya katakan, ya Rasulullah, mazilta turaddidu hazil ayah hatta asbahta. Kata Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala, ya Rasulullah, senantiasa tadi malam engkau mengulang-ulang hanya satu ayat ini saja. Apa kira-kira gerangan yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sa'altu rabbiyas syafa'ata li ummati wa hiya na'ilatun ma mata la yusriku billahi syai'a. Aku tadi malam memohonkan syafaat untuk umatku. Aku tadi malam membaca ayat tersebut, walaupun ayat itu adalah ayat yang dibaca oleh Nabi Isa alaihissalam, tapi ayat itu diulang kembali oleh Nabi SAW untuk melakukan pembelaan untuk umat ini. Maka Nabi bersabda, syafaat aku itu akan mencakup seluruh orang yang meninggal yang tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Untuk keselamatan diri kita saja kita tidak berfikir dan tidak berbuat sejauh itu. Mungkin ulama salafun saleh banyak yang berbuat seperti itu. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu salat 300 rakaat setiap malamnya. Ulama salafun saleh melakukan salat wuduk dengan wuduk salat Isya. Tapi kita pada hari ini tidak pernah memikirkan bagaimana nasib kita di akhirat dan bagaimana kita berdiri di hadapan Allah semalaman demi memperjuangkan jiwa ini belum ada. Tapi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membuat hal tersebut. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fa iya na'ilatun kullu man mata la yusriku billahi syai'a. Rawahu Imam Muslim wa Abu Dawud. Kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi punya satu doa unggulan dan setiap nabi telah menggunakan doa itu di dunia. Nabi Isa menggunakan doa itu menurunkan hidangan dari langit, mana dan salwa, burung bakar dan susu. Nabi Musa menggunakan doa itu menyelamatkan kaumnya, menenggelamkan Firaun. Nabi Nuh menggunakan doa tersebut menenggelamkan seluruh orang kafir sehingga terjadi banjir di seluruh dunia, hanya terjadi di zaman itu saja. Tufan Nabi Nuh alaihissalam. Yang kesimpulannya kata Nabi, kullu nabiyyin, setiap nabi telah menggunakan doa itu di dunia. Wa ini tabbatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kalau aku tidak, aku sengaja aku simpan doa itu, aku gunakan nanti di akhirat untuk memberikan pembelaan kepada umatku pada hari kiamat. Dan dianya syafaat itu akan mencakup
seluruh orang yang meninggal tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Begitu juga di riwayat yang lain dikatakan, qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuyyirtu bainas syafa'ah wa baina ay yadkhula nisfu ummatil jannah. Aku diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara memberikan syafaat di akhirat kelak atau separuh umatku masuk surga. Fakhtartu syafa'ah, aku memilih memberikan syafaat. Fa innahu akfa wa a'ma, fa innahu akfa wa ammu, karena syafaat itu lebih mencakup dan lebih umum. Aturauna lil muttaqin, Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kalian menganggap syafaat itu untuk orang-orang yang bertakwa? Apakah kalian menganggap syafaat itu untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk surga sebelum diberi syafaat oleh Rasulullah. 8 pintu surga siap menerima kedatangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar Ibn Khattab telah mendapatkan jaminan surga ketika beliau hidup di dunia dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 sahabat Nabi katakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. 10 sahabat yang disebut mu'asyara mubasysyirina bil jannah itu telah mendapatkan jaminan surga sebelum mereka diberi syafaat oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik masuk surga dengan amalnya. Imam Ahmad masuk surga dengan amalnya. Imam Syafi'i rahimahullah sampai hari ini ilmunya masih kita amalkan, masuk surga dengan hal seperti itu. Yang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala khatam Al-Quran di bulan Ramadan, tadi siang 1 kali, nanti malam 1 kali, besok 1 kali, nanti malam 1 kali. Di bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Qurannya. Untuk apa lagi syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga Nabi katakan di situ, aturauna lil muttaqin, apakah kalian menganggap syafaat itu untuk orang-orang bertakwa? Nabi katakan tidak. Walakin lil muznibin khata'in al mutalawwithin. Syafaatku itu adalah untuk orang-orang yang berbuat dosa, untuk orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, untuk orang-orang yang berlumuran dengan dosa. Siapa mereka? Kita yang hadir pada hari ini. Kita yang hadir pada hari ini, siapa yang mengatakan matanya tidak berdosa? Siapa yang mengatakan telinganya tidak mendengar perkara yang haram? Siapa yang mengatakan lidahnya tidak pernah berbohong? Siapa yang mengatakan perutnya tidak pernah dimasuki makanan yang haram? Mulai pada ujung rambut sampai ujung kaki banyak dosa yang kita lakukan. Dan syafaat itu adalah untuk kita umat akhir zaman, bukan untuk para sahabat, bukan untuk para tabi'in yang mereka terpelihara, yang mereka hidup di zaman yang diberikan jaminan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya, khairul quruni qarni tsummal ladzina yulahum tsummal ladzi yalunahum. Generasi terbaik itu adalah generasi saya, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Generasi kita ini generasi yang tidak baik, banyak dengan terlibat dengan kesalahan dan dosa. Syafaat itu untuk kita. Lebih jelasnya Sayyidina Anas ibn Malik meriwayatkan sebuah hadis. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apakah Nabi tidak ada tuntutan dalam selama kehidupan beliau untuk menggunakan doa yang satu itu? Apakah tidak ada kehidupan yang sulit yang Nabi hidupi, yang Nabi lewati semasa hidup, sehingga beliau tidak menggunakan doa yang satu itu? Lebih jelasnya kaum muslimin melakukan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi terbangun di rumah Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anhu.
Kemudian muka Nabi kelihatan sedih. Lalu dikatakan, kenapa wahai Rasul? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, barusan aku diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 cucu kesayanganku mati oleh umatku sendiri. Sayyidina Hasan mati diracun oleh umat. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, dipisahkan kepala dari badan oleh umat Nabi sendiri. Itu yang Nabi pernah sampaikan. Kalau Nabi menggunakan doa itu, maka akan berubah takdir terhadap 2 cucunya. Tahukah kita bagaimana cinta Nabi kepada 2 cucu tersebut? Ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah Jumat, keluar 2 cucu Nabi dari pintu Nabi sebelah kanan masjid, Sayyidina Hasan dan Husain. Kedua-duanya memakai gamis berwarna merah, baru pandai berjalan. Kayak berjalan hampir jatuh. Nabi melihat kepada para sahabat, Nabi melihat kepada cucunya, melihat lagi kepada para sahabat, melihat lagi kepada cucunya. Nabi turun dari mimbar menggendong kedua cucunya di atas mimbar. Kemudian Nabi sabdakan, laqad sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Demi sungguh benar firman Allah yang mengatakan, harta dan diri serta anak kalian itu adalah fitnah dan cobaan. Sehingga saya enggak sabar menghadapi kalian karena melihat cucu saya tadi berjalan. Apa yang kita pahami dari hadis itu? Apakah sunnah khatib bawa cucu di atas mimbar? Tidak. Nabi ingin sampaikan kepada umat begitu cinta Nabi kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Riwayat yang lain, pada satu kali Nabi sujud sangat lama sekali. Kemudian para sahabat bangkit melihat apa yang terjadi dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di atas Nabi ada salah satu Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain yang naik di atas pundak Nabi ketika Nabi sujud. Selesai solat, Nabi katakan, wahai sahabat-sahabatku, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa saya lama sujud? Karena saya tadi ditunggangi oleh Hasan atau Husain. Saya tidak mau mengganggunya. Jadi 2 hadis ini cukup untuk kita ketahui bahasanya bagaimana besar cinta Nabi kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Dalam waktu yang sama, Nabi punya satu doa untuk merubah takdir mereka tersebut, tapi Nabi tidak gunakan. Tetap pertahankan doa itu, memberikan pembelaan pada umat di akhirat kelak. Apa yang orang-orang berakal pahami pada hari ini? Secara tidak langsung Nabi telah sampaikan pada kita, saya korbankan untuk kalian 2 cucu kesayangan saya demi memberikan pembelaan kepada kalian di akhirat kelak. Jamaah tarawih muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hadis. Insyaallah nanti kita tambah kembali untuk memupuk cinta di dalam hati kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang tidak akan pernah sukses menjalani kehidupan dunia dan akhiratnya tanpa ada syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita bisa selamat di akhirat dengan ibadah solat kita? Apakah kita punya sedekah yang menyelamatkan kita di akhirat kelak? Apakah kita punya puasa yang menyelamatkan kita di akhirat kelak? Apakah kita punya solat tahajud yang menyelamatkan kita di akhirat kelak? Apakah kita punya amalan zikir yang menyelamatkan kita di akhirat kelak? Dalam kata lain, tidak ada satupun yang bisa menjamin kecuali satu saja, syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya dengan berselawat, tapi perlu ditanamkan dalam hati. Buka sedikit ruang hati untuk menanamkan cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau terdengar hadis Nabi, kita langsung dengar dan kita taat dan kita terima insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.